Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya M Anwar Dafa. Saya di sini akan membuat tugas tentang kritik etika politik pada pejabat-pejabat kita di kursi-kursi sekarang. Jadi saya akan menyampaikan pandangan saya mengenai etika politik di Indonesia, khususnya tentang perilaku sebagian anggota dewan yang melanggar nilai-nilai moral dan amanah rakyat. Nah, politik pada dasarnya adalah sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memberikan kepercayaan kepada para wakilnya di DPR maupun DPRD untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Karena itu, jabatan politik bukanlah alat untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan. Namun kenyataannya yang kita lihat seringkali berbeda dari harapan. Tidak sedikit anggota dewan yang justru terlibat dalam berbagai pelanggaran etika. Mulai dari kasus korupsi, penyalahgunaan anggaran, menerima suap, hingga perilaku yang tidak pantas dalam sidang, seperti tidak hadir tanpa alasan, tertidur saat rapat, atau lebih mempertimbangkan kepentingan partai dan kelompok daripada kepentingan rakyat. Nah, perilaku semacam ini jelas mencederai etika politik. Etika politik menuntut para pejabat publik untuk menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan integritas seorang wakil rakyat. Seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan tugasnya, bukan malah menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Korupsi adalah contoh pelanggaran etika politik yang paling serius. Kita sering melihat seseorang anggota dewan menerima suap atau memanipulasi anggaran yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga masyarakat luas. Uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan justru malah yang masuk ke kantong pribadi. Akibatnya apa? Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif semakin menurun. Nah, selain itu, praktik politik menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan. Dalam beberapa kasus dukungan politik diberikan bukan berdasarkan kepentingan rakyat, melainkan atas dasar keuntungan tertentu. Hal ini juga membuat kebijakan yang dihasilkan tidak lagi berpihak pada masyarakat, tetapi pada pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Dalam perspektif etika, seseorang pemimpin harus memegang prinsip amanah. Apabila dia orang Islam, maka dia harus memegang prinsip amanah dalam Al-Quran. Contohnya, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Nah, ayat ini sudah jelas menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Oleh karena itu, anggota dewan yang terbukti melanggar etika harus diberikan sanksi yang tegas. Tidak cukup hanya dengan teguran atau permintaan maaf. Jika pelanggaran menyangkut tindak pidana, maka proses hukum harus tetap dijalankan secara transparan tanpa pandang bulu. Jabatan publik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi para wakil rakyat. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari warga negara untuk mengkritik, mengawasi, dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin. Pada akhirnya, politik yang baik adalah politik yang berlandaskan etika. Tanpa etika, politik hanya akan menjadi ajang perebutan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Nah guys, Indonesia ini sebenarnya membutuhkan pemimpin yang jujur, amanah, dan benar-benar bekerja untuk rakyat. Walaupun mungkin ada segelintir hanya sedikit mungkin Semoga para wakil rakyat kita semakin menyadari bahwa jabatan yang mereka ini adalah kepercayaan besar yang harus dijaga dan bertanggung jawab baik, hanya segini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eman Wardafa, pamit undur diri.